fans Milan tuh lebih menerima gitu, kayak lebih paham, oh ya ini emang Milan mengalami kesulitan dari berbagai sisi. Cuma kalau fans MU tuh kayak sorry banget tapi lebih delusional gitu. Kayak satu mereka tetap mengagung-agungkan nama Manchester United. Itu satu, terima aja lah MU tuh sekarang udah parah banget kondisinya. Dan mereka tuh suka mengkambing hitamkan orang. Dulu ada zaman Ronaldo, Ronaldo disalahin. Terus Mm-mm. sekarang baru mulai Ten Hag disalah-salahin. Jadi kayak mereka selalu mencari kambing hitam. Oke, kita masuk ke episode berikutnya. Lanjut ke episode berikutnya, yaitu adalah pembahasan terkait dengan pertandingan Monza melawan Roma, di mana yang kita tahu ya, Roma terakhir menang kan ya, terakhir ya di Jonata, sebelumnya menang, Nah, sementara Monza masih belum Makin tenggelam di makin degradasi. tenggelam, makin belum jauh. menang ya maksudnya? Kalah. Belum pernah menang ya? Setahu gue belum pernah menang, 3 kali seri dan 3 kali kalah. Ya. Jadi dan Oh. kehilangan lumayan banyak Pemain pemain mereka. juga, masih dalam kondisi cedera. Dani Mota juga kemungkinan bakal Absen. lawan Roma. Menurut gua ya, dari apa yang terjadi di Monza di beberapa pertandingan terakhir, biarpun dia berhasil ngambil seri ke beberapa tim-tim besar, menurut gua harusnya hal itu nggak berlangsung terus-menerus, karena secara taktikal gua nggak merasa Nesta ini punya punya pakem yang layak untuk tetap bertahan di Serie A sih. Permainan yang dia lakuin kayak kemarin lawan Napoli itu baru bisa berkembang itu di menit 80-an ke atas, di mana pemain Napoli itu udah mulai rotasi, ganti pemain yang lain. Itu baru bisa Monza coba buka serangan. Tapi ngelawan tim yang macam Roma yang punya kedalaman skuad yang cukup bagus, terus juga Ivan Juric juga punya tactical stance yang menurut gue lumayan solid. Menurut gue sih berat sih, masih berat sih buat buat Roma bisa, sorry, buat Monza bisa menang dari Roma. Feeling gue harusnya 0-2 lagi sih. Monza bakal kalah lumayan menyakitkan lagi, biarpun bermain di kandang. Bang Botak, menurut lo gimana? Kalau gue pribadi sih sebenarnya ya itu kayak lu bilang tadi kan. Alessandro Nesta untuk sekelas jadi pelatih di kasta tertinggi Serie A kayaknya dia hampir senasib kayak Filippo Inzaghi lah, yang cuma jadi bulan-bulanan, yang memang boleh diakui bahwa mereka mempunyai catatan yang sangat menarik ketika menjadi pemain, tetapi ketika menjadi pelatih memang kita harus akui bahwa mereka kapasitasnya belum, apalagi uh, boleh dibilang Nesta ini termasuk pelatih yang jarang banget mengimprovisasi formasi sebenarnya ya. Secara strategi, pendekatan strategi juga memang sama kayak lu bilang Rangga. Boleh dibilang aneh juga sih sebenarnya. Nesta ini formasinya ini kayak seperti apa ya? Formasi yang mati kutu tapi nggak ada perkembangan sama sekali. Justru dia cuma memanfaatkan ketika pemain lawan itu, tim lawan itu udah mulai kehabisan energi di menit-menit akhir aja. Setuju. Kalau gue prediksi sih, ya Roma bego aja kalau nggak bisa menang lawan Monza. 2-1 lah Roma menang. 1-2 ya. Oke, di berapa di? Iya, ini ya makanya tadi Roma bego berarti Inter sangat menyia-nyiakan kesempatan untuk menang lawan Monza kemarin tuh kesalnya gitu Mbak. Nah, tapi ngomong-ngomong Romanya ya, Roma sebenarnya kan nanti malam baru bakal main di Europa League ya. Saat kita ngetek ini malamnya nih Jumat malam, Jumat pagi baru main lawan klub Swedia kalau nggak salah Elfsborg apa-apa gitu. Ya sebenarnya bukan tim yang eh, sulit menurut gue, cuman pasti akan ada rotasi di sana. Ya tadi seperti yang lu bilang, Roma punya punya materi pemain yang cukup tebal sebenarnya. Jadi Ivan Juric juga pasti bisa menyiasati dengan baik, dan tampaknya masih jadi honeymoon yang menyenangkan buat Ivan Juric dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi lawan Monza juga menurut gue bahkan bisa clean sheet tanpa kebobolan 3-0 lagi menurut gue bisa sih. 0-3. Oke. Tang, gimana menurut lu? Mike-nya. Mike Mohede. Sorry. Siapa? Menurut gua, bapak gua udah lama banget ya ini nggak pakai Zoom. Anaknya tatap muka banget nih kantor. Apa? Menurut gue sih harusnya Roma masih bisa menang dengan cukup nyaman ya melawan Monza. Cuma patut diapresiasi juga bahwa
Monza tuh berani main pakai formasi 3-4-2-1 dan memang itu formasi yang sebetulnya uh, cocok untuk digunakan tim yang mungkin secara kualitas inferior dibandingkan lawannya gitu, terutama di Italia yang memang sangat kuat tradisi bertahannya. Um, jadi ketika lu punya kualitas pemain yang kurang, dia bisa mengkompensasi dengan formasi yang lebih balance lah. Cuma ya itu mungkin Alessandro Nesta belum belum pantas ya untuk bisa bersaing dan mempertahankan diri di Serie A, dan dari situ ya gue ngelihat Roma lah masih menang 2-0 deh, 2-0 juga lah. Oke, 0-2 ya berarti buat Roma. Berarti harusnya tidak ada halangan berarti buat Roma dan Bang Wai untuk tetap berbahagia di minggu ini. Masuk ke pertandingan berikutnya yang menurut gua teman-teman juga ini patut layak untuk ditonton, yaitu pertandingan antara Inter melawan Torino, dua tim yang sempat masuk di jajaran Capolista Serie A musim ini. Gimana menurut? Ya, ini gue memegang piala ya, menandakan bahwa Inter akan kembali menuju Kapolista di minggu ini menurut gue. Torino sebenarnya di awal musim kan sempat di Giornata 3 atau 4 gitu yang jadi Kapolista juga kan, karena dia belum pernah kalah, baru kalah kemarin lawan Lazio, dan sebelumnya juga kalah lawan apa di Coppa ya, Empoli kalau nggak salah. Empoli. Jadi emang dua pertandingan terakhir sebenarnya Torino ini belum mendapatkan hasil kemenangan lagi. Lawan Inter, Torino sebenarnya tetap punya banyak senjata ya, selain boleh dia lagi. Selain si Juan Zapata, C. Adams juga ternyata cukup produktif, sudah 3 gol. Jadi memang si Panoli ya, pelatih Panoli. Torino sekarang ya punya beberapa opsi sebenarnya. Dan lini belakang juga mereka ada Saul Coco, pemain Equatorian Guinea atau kalau nggak salah, negara salah satu pemain Guinea Equatorian yang bermain di Serie A seperti Bang Jaya, jadi salah satu pemain asal negara tersebut yang main di Serie A. Itu cukup cukup solid, badannya juga cukup peker, jadi kayaknya untuk di lini belakang bakal menyulitkan Thuram bahkan Lautaro Martinez juga. Tapi di sini gue ngeliat ya Inter lagi-lagi akan menghadapi laga setelah UCL, di mana kemarin ketika habis lawan City ketemunya Milan mainnya nggak bener. Nah di sini gue harap itu tidak terjadi lagi, dan faktor kelelahan pasti masih terjadi faktor utama yang bakal menahan Inter. Rotasi juga kayaknya setelah kemarin starternya untuk strikernya Medi Taremi sama Arnautovic sepertinya bakal balik lagi sekarang Thuram sama Lautaro dari menit awal. Thuram juga nggak main kan kemarin. Barella juga kayaknya belum bisa main juga. Mkhitaryan gue harap juga tidak dimainin dari awal. Sekarang bener-bener pengen gue ngelihat Calhanoglu, Fratesi dan Zielinski yang main. Jadi gue sih prediksinya Inter bakal usulan lawan Torino, cuman tetap bisa meraih hasil 3 poin lah. 1-0 doang sih, tipis menurut gue. Karena kipernya masih ada Vanja Milinkovic-Savic yang benar-benar cukup sulit ditembus dari musim kemarin. Itu aja menurut gue. Dari Bintang, gimana Tang menurut lo prediksi lo? Kalau menurut gue Inter kayaknya menang tipis 1-0 sih. Tapi alasan gue lebih ke ini ya. Sepertinya Torino yang akan kesulitan melawan Inter secara penyerangan, karena pemain penyerang dengan karakteristik seperti Zapata biasanya kalau ketemu dengan pertahanan solid kayak Inter, apalagi dengan support yang maksudnya bukan kualitas teratas gitu ya, sepertinya akan sangat susah menjebol Inter. Karena Zapata ya kita tahu sangat fisikal, sangat kuat, dan tipikal finisher yang nggak banyak basa-basi dengan bola gitu. Kalau dari Internya juga ya itu tadi, karena ada faktor Milinkovic-Savic dan juga Torino yang memang notabene bermain lebih berhati-hati gitu. Mereka masih bermain sama kayak Monza tadi, main pakai 3 back, bahkan kalau Torino biasanya bermain dengan 3-5-2 kan. Jadi notabene lebih defensif lah, dan mungkin Inter akan kesulitan sehingga menangnya 1-0 aja. Iya. Menang, Inter bakalan menang 3-1. 3-1. Karena gini, gue nonton waktu Torino lawan Lazio, kekalahan Torino lawan Lazio itu. Jadi
formasi strategi yang dipakai oleh Vanoli ini bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Lazio. Dan gue yakin bahwa Inter dengan formasi yang boleh dibilang lebih fresh karena beberapa punggawanya dia kan waktu di UCL kemarin kan banyak yang diistirahatkan kan. Nah, gue yakin sih optimis Inzaghi akan menerapkan formasi yang sangat baik, yang sangat bagus, dan pemain Inter pasti tetap akan haus lah untuk mengejar kemenangan dan berkompetisi untuk merebut Scudetto lagi. Jadi prediksi gue ya 3-1 Inter. Iya, yang gue harapkan juga sebenarnya Torino juga berani keluar, maksudnya berani mengambil inisiatif permainan, ball possession, karena Main terbuka lah. Ya. iya terbuka karena secara statistik memang Torino ini buruk dalam mempertahankan counter attack. Nah, di mana Inter juga kemarin-kemarin lawan lawan Belgrade, lawan sebelum-sebelumnya juga counter attack-nya cukup baik. Jadi ya gue harap Torino bisa main terbuka, jadi Inter lebih bisa banyak peluang cetak gol. Iya, menurut gue malah 3-2 sih. Kenapa gue bilang begitu? Karena kayaknya tren Inter dalam kebobolan masih akan tetap berlanjut. Karena di lini belakangnya, gue nggak tahu lu setuju atau enggak, di menurut gue sih secara lini pertahanannya masih belum menemukan setelah Acerbi di beberapa pertandingan mengalami apa namanya penurunan performa. Penurunan. Menurut gua nggak terlalu signifikan tapi berasa di timnya. Tim juga merasakan bahwa ada penurunan performance di Acerbi, pemain juga bermain lebih hati-hati. Tapi di sisi lain juga Torino ini punya pemain, ya Che Adams itu jadi salah satu kuda hitam yang patut diwaspadai karena tim-tim lain juga belum terbiasa dengan pemain ini. Ini musim debutnya dia dan bermain cukup dengan impresif buat gue. Feeling gue tetap bakal 3-2, justru Inter yang bakal kesusahan untuk dapat keunggulan di mungkin di atas menit 70 ke atas untuk dapat keunggulan 3-2. Feeling gue Che Adams bakal tetap golin sih. Tapi at the end of the day tetap Inter yang Iya, menang. karena iya dan ya karena di 3 pertandingan terakhir di Serie A itu yang gue di video kemarin gue sampaikan gitu, penyakit Inter masih di menit 70, 75 ke atas itu kehilangan fokus sehingga di 3 pertandingan tersebut kebobolan mulu kan, lawan Monza kebobolan di menit 80-an, lawan Milan 89, lawan Indonesia juga kemarin juga kebobolan di menit akhir. Jadi itu sih PR Inzaghi sampai sekarang nih di musim ini tuh masih jadi PR banget itu. Iya. Oke. Masuk ke pertandingan berikutnya yang ternyata gue baru baca nih Tang, ternyata Bremer itu injurinya sampai akhir musim. Oh iya? Iya, lumayan lama. Jadi ini mungkin sama kayak Out of Rodri. season. Ini kayaknya ACL kayak dong. Rodri. ACL dong. Dan Katanya ini sih dugaannya ACL sih. Wah, kalau sampai ACL sih musim selesai dia. berat buat Juve karena pelapis sisanya buat gue sih cukup susah untuk bisa dapat pengganti yang sepadan dari Ya, Bremer. masalahnya Bremer bisa dibilang salah satu defender terbaik di dunia saat ini. Iya. Meskipun exposure-nya nggak seperti defender-defender lain ya, karena mungkin main di Serie A. Cuma suka nggak suka ya gitu. Nggak setuju gue itu. Itu no debat sih. Gue masuk dia dalam 5 jajar back terbaik dunia saat ini lah. Oke, menurut lu gimana Tang pertandingan melawan Cagliari, di mana di sini banyak pemain yang absen juga, ada Milik sampai pertengahan November, Bremer yang sampai akhir musim, Nicolo Gonzalez sampai Iya. akhir Oktober, dan juga Timothy Weah sampai akhir Oktober. Di Uh, sisi lain Cagliari juga sama sih, beberapa pemain depannya malah cedera sampai akhir Oktober. siapa Lapadula tuh cedera apa enggak sih? Lapadula cedera, Pavoletti cedera. Iya sih. Ya gue sih ngelihatnya Cagliari masih bisa dieksploitasi sama Juventus ya, karena kalau kita ngelihat di pertandingan-pertandingan yang Cagliari menang pun dia sebenarnya nggak menguasai pertandingan, nggak bisa dibilang menguasai pertandingan juga gitu, karena mereka passingnya kalau dari secara statistik juga nggak selalu unggul, possessionnya juga nggak selalu unggul, terus mereka juga cukup banyak mengandalkan pemain-pemain berpengalaman gitu kan, yang memang sudah cukup lama di Serie A kayak misalnya Lapadula gitu. Nah, cuma menurut gue meskipun dengan adanya cedera yang dilanda sama Juventus saat ini, pemain penggantinya masih sangat cukup. Kayak misalnya kemarin Nico Gonzalez aja, Conceição masih malah lebih bagus gitu. Terus di tengah bahkan sampai menumpuk, dan gue rasa Thiago Motta juga agak kebingungan ya milih meskipun dia kayaknya sekarang udah cocok dengan Cup Miners, Fagioli dan McKennie untuk saat ini. Entah karena ada kondisi fisik dari Douglas Luiz ataupun Kepren Thuram ya. Kepren Thuram kita tahu sering cedera. Jadi
gue rasa kedalaman skuadnya masih cukup bagus meskipun yang mengkhawatirkan betul di lini belakang ya, dengan absennya Bremer yang akan sangat lama. Cuma untuk melawan Cagliari sih dengan tidak adanya Bremer masih sangat bisa untuk dikuasai ya pertandingannya. Maksudnya Juventus nggak usah takut karena nggak ada Bremer terus jadi nggak berusaha lebih menguasai pertandingan, kayaknya nggak, karena ya itu tadi gue bilang Cagliari juga bukan tim yang uh, bisa bisa mendominasi lawannya, apalagi kalau misalnya dia bertemu dengan tim dari papan atas. Gue rasa Thiago Motta akan menggunakan skema yang mirip, cuma mungkin akan ada rotasi karena uh, McKennie, Fagioli, dan Koop Miner sudah sering banget main belakangan, dan gue rasa ini mungkin saatnya untuk memberikan waktu lebih pada Douglas Luiz ataupun Kepren Thuram kalau memang dia sudah bisa digunakan ya, karena sayang banget kalau nggak dimain-mainin, harganya mahal itu orang. Um, Kalau dari penyerangan juga, gue rasa dengan ketidakadanya Timothy Weah juga nggak masalah ya, Kenan Yildiz masih sebegitu bagusnya, dan juga Cambiaso kadang masih bisa disuruh main ke depan. Uh, Pelapis-pelapis lain juga banyak. Yang gue agak penasaran kalau misalnya Thiago Motta mau mengistirahatkan Vlahovic misalnya. Nah, gue penasaran sih siapa yang dia mainkan di situ. Dan kalaupun Vlahovic yang dimainkan, gue juga penasaran apakah dia bisa meneruskan tren positif dia belakangan ini. Karena Vlahovic dari awal musim terlihat begitu menjanjikan, tapi sempat ada mandek juga, dan belakangan udah mulai kelihatan dia bisa bagus lagi ya. Gue sih berharapnya Vlahovic main, nggak diistirahatkan, dan dia bisa nerusin tren positif itu. Karena kalau kita lihat dari post match interview ketika dia dapat man of the match kan ya kemarin, Ya, dia betul. juga dengan sangat bersemangat gitu bilang, mari kita jaga tren positif ini, see you on Sunday gitu dia bilang. Jadi kayaknya dia udah nggak sabar untuk ngegolin terus. Ya gue nggak ragu Juventus bisa menang dengan nyaman lah di sini. Berapa Tang menurut lo? Menurut gue 3-0, paling enggak 2-0, 2-0. paling enggak 2-0. Ya. Karena Juventus kalau nggak 0-0 3-0 sekarang template-nya. Iya benar sih, benar sih. Kosong ya. Di, menurut lo gimana Di? Iya, menurut gua di pertandingan ini kan juara ke-7 berarti ya. Ini adalah pertama kalinya Juventus kebobolan di Serie A musim ini. Ya. Karena tadi, ya balik lagi, walaupun Bremer masih ada pelapis yang mungkin ganti dengan Kalulu atau dengan Danilo, mungkin bakal di tengah. Tapi ya kehilangan Bremer pasti akan ada efeknya lah untuk pertahanan Juventus. Dan ini kan dalam beberapa pertandingan terakhir tuh gue melihat biasanya dijatahin ya kipernya Juve itu di Gregorio sama Perin tuh mainnya balance lah. Ya itu menarik sih. Dua pertandingan Bener, itu seru ya sih. Juventus maksudnya bagus lah punya dua kiper yang berkualitas dan punya minute play yang hampir sama gitu. Tapi di sini gue ngeliat Cagliari juga trennya lagi bagus nih. Kemarin dapat kemenangan pertama lawan Parma dan di Coppa juga habis menang lawan Cremonese. Jadi ya vibes mereka lagi bagus. Tapi tetap aja sih Juve seperti yang Bintang bilang bakal mendominasi pertandingan. Cagliari bertahan banget mainnya. Tapi gue rasa 1 poin bisa didapat oleh Cagliari sih. Jadi skornya satu sama menurut gue. Satu sama. Oke, buat gue malah 3-1 tetap kebobolan. Waspadai nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini. Ada Yerry Mina, kemungkinan malah Iya, Vlahovic gak bakal golin karena Yerry Mina itu betul. Jadi terkenal. itu keselin kalau jagain orang. Ya, betul. Karena Lukaku kemarin dibikin susah. Jadi feeling gue Vlahovic gak bakal gol. Iya. Lalu waspadai Zortea, waspadai Zito Lufumbo ketika lagi on prime. Sama jangan lupakan Piccoli. Roberto Piccoli ini ternyata Ya. cukup banyak nyiptain peluang di musim ini. Shot on targetnya banyak, tapi memang tidak bisa mengkonversi peluang secara baik. Dia Tapi memang salah satu pemain terbaiknya Cagliari musim ini sih. betul, dan ketika Piccoli bisa nemuin formnya, kemungkinan bakal mirip kayak pertandingan lawan Parma kemarin, di mana dia bikin gol. Karena lawan Napoli itu dia punya big chance 3 atau 4, tapi sayangnya dia nggak bisa konversi aja. Jadi waspada itu aja sih, tapi feeling gue harusnya Juventus tetap bisa menang, biarpun kebobolan. Bang Botak, Hah? gimana? Juve menang 2-0. Udah itu aja. Oke, Gua- terima kasih atas tanggapan singkatnya. Karena kali ini saya akan biarkan Bang Botak untuk mengoceh terkait dengan pertandingan yang menurut gue seru juga antara Fiorentina Milan. melawan Milan, betul. Di mana di Fiorentina Pongracic cedera, Milan masih dengan pemain yang sama yang cedera yaitu Florenzi, Benacer dan juga Sportillo. Gimana Bang Botak? Kalah.
Astagfirullah gitu doang. Serius. Jadi gini, Fiorentina waktu masih dipegang sama Vincenzo Italiano sering menyulitkan Milan. Ya, Nah, sekarang Fiorentina dipegang oleh Rafael Palladino, mantan pelatih Monza. Gue yakin akan lebih mematikan lagi buat Milan dengan formasi yang dipegang, yang diterapkan oleh Milan, dan apalagi mental yang dibawa dari hasil minor di Liga Champions. Bagi gue pribadi, kayaknya penyakit Milan ini akan terus berlanjut. Ya, bagi gue pribadi sih sebenarnya gue nggak mau terlalu bertele-tele juga untuk ngebahas ini, karena bagi gue pribadi nggak ada hal yang perlu kita garis bawahi. Yang gue justru pengen garis bawahi adalah formasi yang akan diterapkan oleh Palladino dan pemain-pemain yang kita tahu sendiri di Fiorentina ini ada pemain-pemain yang sangat-sangat luar biasa loh sebenarnya di Fiorentina, yang bisa bisa menjadi kartu asnya Fiorentina untuk menumbangkan Milan. Mungkin gue prediksi Milan akan sangat kesulitan di Firenze nanti. 2-1 untuk Fiorentina, kemenangan bagi Fiorentina sih menurut gua. Fiorentina yang menang. Mm-mm. Oke. Karena gue masih syok, tolong bantu gue menenangkan syok gue. Gimana tentang pertandingan hari ini melawan, karena Fiorentina itu bakal main di Conference League malam ini lawan Iya, klub Ya, UNS. Gue lupa deh klub dari mana, tapi setahu gue dari klub antah berantah. Irland. Wolves, 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 Wall, Wolves, wow. Wolves. Gimana di? Ya, ini kan juga sebenarnya pertandingannya ya pasti kelelahannya Fiorentina pasti ada ya. Tapi ini kan mainnya kalau nggak salah Selasa pagi atau Senin pagi gitu, gue lupa deh. Selasa pagi. Selasa Ya, pagi pokoknya itu. agak. Ya. Nah, Fiorentina juga, maksudnya Milan dengan 4-4-2-nya di Serie A kan sejauh ini berjalan dengan bagus ya, dengan lancar lah melawan Inter dan lawan Lecce kemarin. Tapi ya pasti pelatih si Palladino juga udah mencari cara nih untuk membongkar 4-4-2-nya Milan nih dalam 2 minggu terakhir. Pasti dia udah cari-cari caranya, dan gua rasa di pertandingan ini bakal agak kesendet tapi nggak kalah lah. Menurut gua seri lah. Ini kayaknya bakal banyak gol nih melihat permainan terbuka Fiorentina juga dalam beberapa pertandingan terakhir. 2-2 sih kayaknya. Waduh, sama lagi gue juga 2-2. Gue melihat bahwa pertandingannya bakal berlangsung terbuka, bakal berlangsung menarik, tapi di sisi lain Fonseca bakal lumayan frustasi. Kenapa timnya mudah banget kebobolan? Itu doang sih. Tang, menurut lo gimana, Tang? Menurut gue untuk Fiorentina gue agak agak nggak kurang paham sih ya. Cuma kalau melihat dari kondisi Milan terakhir, eh kok kayaknya gue lebih setuju sama Bang Botak. Eh, Kayaknya Milan Milan kalah 2-1 gitu, atau mungkin syukur-syukur 2 sama atau 1 sama gitu. Kayaknya kayaknya sulit deh Milan buat menang. Cuma gue mau nambahin, gue punya punya sebuah pandangan gitu ya. Gue melihat ada kesamaan antara Milan dan juga Manchester United gitu. Gue melihat ini tuh dua tim yang dulu sangat berjaya, lalu perlahan-lahan runtuh gitu loh, runtuh dari dalam. Kayak gue Hmm. nggak tahu bermula dari mana. Kalau Milan sih jelas dulu tiba-tiba ditinggalin, seabrek-abrek pemain bintangnya pergi zamannya Ibrahimovic dulu kan. Itu tiba-tiba semua pergi, terus Milan terpuruk dan sampai sekarang masih, ya meskipun sempat Scudetto tapi masih kesulitan lah untuk menjaga namanya sebagai tim terbaik, salah satu tim terbaik bahkan di Eropa, karena dia sering banget menang Champions League dulu kan. Uh, Cuma gue ngeliatnya ada perbedaannya gini, kalau dengan Manchester United, meskipun mereka sama-sama terpuruk, uh, sama-sama rusak dari berbagai sisi. Pemainnya bisa dikatakan kualitasnya menurun, pelatihnya juga nggak jelas, manajemennya juga nggak peduli sama klubnya. Cuma bedanya fans Milan tuh lebih menerima gitu, kayak lebih paham, oh ya ini emang Milan mengalami kesulitan dari berbagai sisi. Cuma kalau fans MU tuh kayak sorry banget tapi lebih delusional gitu. Kayak satu, mereka tetap mengagung-agungkan nama Manchester United. Itu satu, terima aja lah MU tuh sekarang udah parah banget kondisinya. Dan mereka tuh suka mengkambing hitamkan orang. Dulu ada zaman Ronaldo disalahin. Terus sekarang baru mulai Ten Hag disalah-salahin. Jadi kayak mereka selalu mencari kambing hitam. Cuma ya itulah kondisinya, dua-duanya sama-sama terpuruk. Bedanya Milan lebih objektif ya gitu aja. Gue Oke. gue pengen nambahin sebenarnya gini, Tang. Kalau gue pribadi, kalau mungkin banyak fans Milan yang perlu menganalisa lebih dalam. Hancurnya Milan itu sebenarnya baru 2 musim belakangan.
Sebenarnya tren positif Milan untuk bangkit itu udah mulai. Bahkan mantan legendanya Inter sendiri mengakui, bahkan dia berharap sebenarnya. Marco Materazzi itu sebenarnya menyinggung manajemen Milan sekarang. Dia malahan bilang begini, saya malahan lebih suka kalau seandainya Maldini itu tidak kembali ke Milan. Karena memang gini loh, Liga Italia dan Liga Inggris ini agak berbeda. Liga Inggris ini adalah industri. Ya, kita harus membedakan antara kultur budaya dari dua kekuatan sepak bola dunia Eropa ini. Liga Italia ini kita berbicara tentang mereka ini sangat oportunis. Kalau kita berbicara klub-klub Liga Italia, mereka pasti kalau bukan pelatihnya yang kelas wahid, jajaran manajemen atau pemilik klub itu harus yang flamboyan. Ya, kita berbicara tentang struktur klub. Dulu di Inter dan Milan ini ada Inter, Milan, Juventus dan Napoli ini, bahkan Roma dan Lazio, bahkan sampai pun Fiorentina dan Parma ini mempunyai presiden yang oportunis. Ya, Lazio punya Cragnotti, ya kan? Baru Roma punya Sensi, Inter punya Moratti, Juventus punya keluarga Agnelli, baru Milan dengan Berlusconi-nya. Nah, masalahnya di tim Milan ini oportunisnya udah hilang. Nah, kemarin udah sempat mau bangkit setelah ada yang namanya Paolo Maldini, yang kalau kita berbicara tentang orang yang paham Milan sebenarnya. Contoh kayak sekarang, Juventus bisa bangkit karena apa? Struktur organisasi Juventus itu nggak berubah, masih tetap keluarga Agnelli, walaupun mungkin orang bilang, oh dia udah nggak terlibat, tapi tetap mereka ini di dalam gitu loh. Dan mereka merekrut pemain pun ataupun pelatih itu memang mempunyai orang bilang punya value, punya catatan yang sangat bagus. Napoli selepas dari Spalletti mereka merekrut Antonio Conte, ya kan, seorang pelatih yang boleh dibilang keras kepala, tapi ya jaminannya trofi dan dia memang udah kultur Italia banget. Nah, sementara di Inter jajarannya ini nggak berubah. Ada orang oportunitis nomor satu, walaupun sekarang udah menjadi milik Okatare kan. Udah ditarik sama leasing. Nah, ini BP Marotta ini masih di situ. Ini orang flamboyan ini dia. Nah, di Milan yang flamboyan siapa? Ibrahimovic. Ibrahimovic flamboyan sebagai seorang pemain, tapi untuk jajaran manajemen sekali lagi tidak. Nah, di posisi pelatih mereka mempekerjakan seorang pelatih yang memang ya, gua harap maklum. Kalau Fonseca ini di zaman Berlusconi udah digorok lehernya, tamat, out. Ini kita berbicara soal kultur klub-klub Liga Italia. Nah, bagi gue pribadi kekurangan Milan sekarang adalah grintanya, mentalitasnya, dan ikon daripada Milan itu sendiri. Jadi kalau gue bilang bahwa Milan sekarang klub besar, bukan. Itu masa lalu. Jadi buat para fans-fans Milan yang masih sedikit FOMO sama kayak fans-fans MU yang selalu ngebahas bahwa oh kita dulu begini, cup mulut, nikmati kemediokaran Milan sekarang dan ya syukur-syukur kalau seandainya musim ini Milan bisa lolos UCL. Tapi gue prediksi kalau semerawut-semerawutnya ini nggak berubah, 5 besar, 6 besar sih. Ya, semoga dengan apa yang disampaikan Bang Botak, mungkin Kiyosaka Honda bisa kembali lagi ya ke Milan untuk di jajaran pelatih ya. Karena kita membutuhkan legenda. Honda dia jadi pelatih apa? Kamboja ya, udah kagak. Main bola aja sekarang. Di ASEAN kemarin. Main kemarin disewa jadi pemain Tarkam, sumpah beneran lo cari. Betul. Keisuke Honda, betul. Dia dia jadi pelatih apa sekarang? Myanmar apa Kamboja sih? Kamboja udah enggak. Iya. Botak udah enggak. Orang kakak menang-menang bagaimana caranya. Tapi mungkin sebelum gue tutup, ada hal yang tadi gue baru research dan menarik. Untuk pertama kalinya Fiorentina itu lawan Empoli pada akhirnya mengubah taktik jadi 4-2-3-1 dari yang 3-4-3, di mana memang bermain lebih atraktif, lebih menyerang, tapi lebih mudah kebobolan. Kemarin lawan Empoli 4-2-3-1 ternyata lumayan berhasil dan lebih efektif secara penguasaan bola, juga lebih efektif. Dan hal berikutnya yang menarik, ternyata udah beberapa pertandingan si Lucas Martinez Quadra ini nggak jadi starter, yang dimainin malah pemain muda namanya Pietro Comuzzo. Nah, ini gue juga penasaran nanti apa yang terjadi pada saat melawan Milan. Apakah tetap dengan pakem 3-4-3-nya atau mengubah adaptasi ke 4-2-3-1, dan itu yang jadi menarik sih nanti di pertandingan Fiorentina melawan AC Milan. Nah, itu aja terkait dengan 2 episode kita yang membahas tentang apa? Silakan. Ya, ini
sebelum mengakhiri episode ini dulu kan belum mengakhiri kan. Gue mau berikan berita baik. Intinya fix mulai minggu ini akan ditayangkan di OTT seperti biasanya. Fix ini fix tapi belum bisa. Mungkin saat ini video ini kita tayang baru ada berita resminya, cuman saat ini belum ada. Jadi ya kita tunggu aja. Tapi udah Serie fix A. di Jurnal 7 ya di Serie A. Di mana? Ada, nanti aja kita bahas. Ada di- Ini belum boleh dikeluarin soalnya sama yang Oh, orangnya. berarti trans dong. Kalau begitu Hmm. trans. Lu berani ngoceh berarti Ya, trans. Bukan. Bukan. Oke, akhir berita yang sangat membahagiakan ya bahwa akhirnya Jakarta 7 ada seri A kembali di OTT kesayangan kalian teman-teman. Berarti Tapi udah dari- nggak streaming lagi lah kita. Udah tidak link haram lagi sekarang. Tapi dari setiap pembahasan kita, teman-teman dari 2 episode terakhir, menurut teman-teman atau Tifosi gimana? Tulis di kolom komentar. Setuju, nggak setuju? Ada yang kontroversi, ada yang ingin menambahkan. Tolong tulis di kolom komentar karena kita pasti baca komentar dari teman-teman semua baik maupun buruk. Thank you buat Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode kita yang lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate. Saya Rangga mewakili teman-teman dan kerabat kerja yang hadir di sini. See you on another episode. Bye bye. Grazie. Kasih. Grazie.